Pan, pagi ini bintang tamu kita ini pasangan romantis. Kayak kita, Jadi nih rakyat, pagi hari ini kita sudah kedatangan pasangan romantis Dude Herlino dan Alisa Subandono. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aa sehat? Apa kabar? Oh baik, baik ya. Udah sarapan belum? Udah, jadi Irfan Hakim itu sekarang sarapannya itu baru Iya. karena di usianya 50 tahun lewat 3 bulan. Dia udah mengkonsumsi telur 3, ubi ungu. Oh iya. Nah, ini Makanan sehat, makanan sehat. Ini lagi ganti kulit karena kulitnya ungu. Jadi kalau bicara mereka berdua ini, pasangan romantis ini tuh kayak aku sama Dokter Dema. Oh iya. Romantis, adem ayem, tapi ternyata mereka juga sempat ada isu yang gak enak rakyat. Ini kita lihat, ini dia. Diterpa isu cerai, Dude Herlino tanggapi dengan santai. Wih, kayak pantun ya. Iya, jarang tersorot kamera Dude Herlino di cepet amat ya ini deh pokoknya deh. Oh iya, itulah. Tuh. Maksudnya Mas Dude saat di istilahnya ada berita hoax seperti itu sambil tiduran santai gitu. Sebentar, kita akan lihat ini dulu ya. Ini dulu kita lihat Oh ya. ini dulu ya. Nih kita akan melihat. Nah, hampir 12 tahun menikah, Dude dan Alisa diisukan cerai. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi ini hanya acting. Aslinya gimana sih, kok bisa ada isu ini sih Alisa, Mas Dude? Ya namanya isu ya. Iya, kita juga bingung sebenarnya ya. Kok ada dari 2022 malah sebenarnya ya. Isu ini. Isunya ya kan. Cuma ya memang karena nggak benar. Iya. Kita padahal udah sering posting di medsos kita Iya. dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya Kurang kalau rajin kayaknya mungkin ya postingannya. kalau netizen sebenarnya sudah cukup cerdas. Iya. Jadi banyak komen-komen yang ada di postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu Iya. bilang itu hoax sebenarnya. Iya. Itu hoax segala macam gitu. Bahkan ya banyak yang mendoakan kita lah gitu. Iya. Mudah-mudahan yang memberitakan tidak benar Allah kasih hidayah. Masya Allah, bener, amin ya Allah. Karena kadang mungkin fans itu ketika kangen jadi dimunculin berita-berita apa sih biar kepo gitu ya. Tapi kayaknya memang ada tujuan tertentu. Nah, cuma kita nggak tahu apa. Oh nggak tahu, iya. Kan kalau membuat sesuatu kan pasti ada tujuannya kan. Cuma kita nggak tahu apa lah. Kita doakan yang terbaik aja lah. Amin. Orang adem ayem gini ada lagi. Oh, ada lagi. Ya. Silakan. Banyak ya? Geseran dong, Oh belum, pelan-pelan ini. Oh, Ada belum. lagi. Oke. Oh sebentar ya, ini entar dulu. Maklum namanya sendirian ya. Kita bantuin nggak apa-apa, kita bantuin. Sabar dong, nih. Belum, kita tanya dulu. Tapi sebenarnya Kesian loh. dia sama Mbak Alisa itu merasakan itu bagaimanapun itu berita negatif. Artinya kan mungkin di lingkungan terdekat pasti tahu yang sebenarnya kan itu hanya isu. Ya, betul. Tapi kan ada ngerasa dirugikan nggak sih dengan berita seperti itu atau ada tindakan tegas melaporkan atau apa gitu? Kalau sejauh ini sih kita menilainya orang-orang udah cukup cerdas untuk bisa tahu mana yang berita yang benar, mana yang tidak gitu ya. Tinggal kita luruskan dengan baik. Tapi memang banyak yang bilang ke kita kasih saran, udah proses hukum aja segala macam. Iya. Mungkin karena ini udah berulang soalnya ya. Betul. Jadi Tapi kalau kita lihat netizen sudah cukup cerdas kok. Jadi berita-berita seperti itu mudah-mudahan pelan-pelan nanti bisa tereliminasi gitu ya. Biar istilahnya dihempas oleh angin-angin Badai. yang nggak jelas udah ya. Betul. Oh tapi sesantai itu ya. Ya karena memang gak ada apa-apa, kita santai aja ya sebenarnya. Terserah lah ya orang mau ngomong apa ya. Benar-benar. Seperti pepatah yang mengatakan biarlah anjing menggonggong, yang penting timpuk. Benar. Oke, sambil duduk aja Mas. boleh. Gak enak.
AA duduk, A. AA duduk. Ya. Diri terus, A. Untung bintang tamu kita ini artis senior ya, kita dibantuin. Tapi ada lagi ya. Ada boleh, Ada silakan, lagi silakan. nih, ini berita Kita yang diri lagi nggak? ada. Oh, enggak apa? Oh, enggak juga, enggak. Barusan disuruh duduk, ya. Baru disuruh duduk, suruh diri lagi. Jadi gimana nih? Duduk. Kita mah ikut aja, mana yang baik ya. Iya. Lalu ini ada artikel lagi, gimana kira-kira dengan artikel yang satu ini kita Apa lihat ini? ya. Ya. 11 tahun menikah, Alisa Subandono disebut suaminya mulai berubah. Betul. Jadi kerutan-kerutan mulai banyak nih. Iya. Sama Itu kan uban juga. Itu lebih ke fisik. Tapi ada nggak hal yang mungkin kebiasaan yang berubah setelah lama menikah? Coba Ica dibuka aja nggak apa-apa. Kak, Sebenarnya pertama kita juga nggak tahu artikel ini berdasarkan apa ya, Iya. gitu. Maksudnya kayaknya kita nggak pernah berbicara tentang perubahan itu gitu. Tapi kalau ditanya, misalkan nih apa sih yang ketahuan ketika setelah menikah? Iya. Ya Mungkin perubahannya lebih baik. lebih baik. Enggak, Mungkin tapi ya. mungkin yang orang nggak tahu seperti tadi gitu. Kalau ternyata seorang Dude Harlino sangatlah humoris gitu. iya. Iya kan? Jadi ya, Tapi itu baru ketahuan setelah 11 tahun. enggak sih Baru dari awal sampai tadi. nikah. Karena Ayu Farm belum ada, jadi makanya baru ketahuan kayaknya. Setelah nikah. Setelah nikah. Setelah nikah tuh kan beda 11 tahun. Iya. Ya kan? Terus saya lihat nih kok kayaknya supaya lebih nyambung. Iya. Biar banyak Nggak ada bercanda gap. gitu, banyak bercandanya bercanda. gitu. Ternyata Ica juga lucu gitu. Iya. Jadi yang lebih lucu? Gimana sayang? Coba ceritain dulu. Coba ceritain. Iya. Ada kejadian lucu apa sih memang yang coba. akhirnya ternyata seorang Dude Herlino itu emang lucu ya gitu. Aduh, ya tapi memang akhirnya gitu ya. Maksudnya hal-hal sederhana dan simpel di dalam sebuah pernikahan itu bisa membuat kita menjadi lebih kenal satu sama lain. Kayak mungkin kalau misalkan dibilang ketawa untuk hal yang sederhana, ya mungkin sangat sederhana gitu. Tapi bisa sampai bikin kita tuh ketawa yang terbahak-bahak banget ya. Itu juga bisa gitu. Jadi Pantes ya Ica tuh awet muda ya. Suaminya Alhamdulillah. ternyata pelawak ya. iya. Iya. Kalau terlalu serius kan agak stres kan. Iya, betul. Ya, jadi kita bawa santai aja, bercanda aja. Tapi hebat loh, maksudnya biasanya kan malah lelaki yang usianya jauh di atas wanita merasa bahwa gue udah lebih dewasa nih, gue harusnya dihargain, nggak gitu justru ya? Malah saya berpendapat di beberapa sisi Ica lebih dewasa dari saya. Kelihatan sih memang mas. Saling melengkapi aja sih ya. Laki-laki- Kan memang kalau perempuan itu kedewasaannya lebih cepat, apalagi pas dia udah punya anak, jiwa keibuan lebih besar. Nah di situ saya melihat, wah ini perubahan dia menjadi perempuan yang sejati itu sudah mulai terlihat saat anak lahir yang pertama gitu. Dari anak pertama lahir. Betul. Tanggung jawabnya, sayangnya, perhatian dan sebagainya. Ih Masya Allah ya. Jadi Mas Dude yang justru akhirnya lebih fleksibel ya. Harus fleksibel saya. Karena kayak ngangon berapa anak ya gitu ya. Ini anak pertama gitu ya. Ngangon ya. Ngangon ya, iya. Tapi kan sebetulnya namanya pernikahan tuh ada up and down. Betul. Dalam setiap pernikahan tuh suka beda-beda. Kalau Mas Dude sama Ica, ada nggak sih fase terberat di usia pernikahan keberapa tahun gitu? Kalau kita, Walaupun kan kenalnya udah dari lama gitu. betul. Jadi kalau memang pada saat masuk dunia pernikahan itu memang berbeda lah sama dulu waktu kenal masih SMP, SMA gitu ya. Jadi karena sekarang yang kita pikirin kan masa depan anak misalnya kan, pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau masalah anak ini yang jadi pembicaraan yang agak serius sih kalau buat kita gitu ya. Misalnya sekolahnya, pendidikannya gimana. Kalau anak sakit, nah itu juga jadi hal yang perlu kita bicarakan agak lebih serius gitu. Tapi kalau yang lainnya sih kalau sama Ica tuh Ica bisa lebih santai sebenarnya kalau Ica ya. Yang penting ada keterbukaan, berkomunikasinya lancar, itu aja sih. Sama banyak berdoa lah gitu ya insya Allah. Banyak berdoa Banyak sama berdoa. komunikasi. Betul. Jadi berarti kalau misalkan lagi pada sibuk komunikasinya by phone tetap? By phone bisa video call. Video call ya. Jadi kalau sama Ica itu yang paling penting kalau ada apa-apa harus diomongin. Iya setuju Betul. itu. benar. Kadang laki-laki nggak bisa membaca hati Pikiran. perempuan dan pikiran kan. Betul. Ditanya ada apa, jawabannya nggak ada apa-apa. Iya. Ternyata ada yang disimpan. Kita nggak tahu, cowok kan nggak tahu ya kan. Iya. Coba diomongin aja. Nah
kalau udah diomongin semuanya kita bisa lebih jelas gitu. Astagfirullah. Tadi Kok di aku depan. merinding ya? Tadi kan ada Irfan Hakim. Gue seneng deh. Gue seneng deh lu datang. Masa sih? Alisa apa kabar? Hah? Luar Lu biasa. cerai? Tuh udah dibahas, Gosip. Gosip murahan. Murah ya? Iya, iya, murahan lah. Ih, Irfan Hakim ngapain sih? Tadi di sana. Ini loh. Itu baru Hodam saya dulu yang muncul. Ini Irfan Jaksa kali yang ini. Apa? Aman kan? Aman. Ya udah, sampai jumpa. Belum selesai. Oke. Lanjut. Ya, silakan. Ini nih, Ica tuh kan termasuk salah satu ratu sinetron zaman dulu. Sekarang kok dilarang tuh gimana sih? Jarang banget ya. Datang udah julid kan? Gimana sih dilarang tuh gimana sih? Bukan, Ica tuh dari awal nikah, syuting jalan segala macam. Cuma memang pada saat anak baru lahir, itu kan butuh waktu untuk bisa nyusuin dulu segala macam. Ini kan kita masih punya bayi sekarang. Iya. Mungkin dalam waktu dekat, ya kan? Punya bayi lagi? Sinetron dong. Apapun lah yang paling baik lah insya Allah ya. Katanya dengar-dengar boleh sinetron tapi asal tetap pasangan. Pengen sepaket Oh gitu, enggak, bener gak sih? enggak. Jadi sebenarnya karena kita banyak judul bareng, Oh ya. akhirnya orang punya persepsi, oh kayaknya harus barengan terus nih berdua. Padahal enggak. Ya udah gitu netizen, namanya netizen ya. Kenapa? katanya. Ih, Alisa Subhanono S2 tapi kok jadi ERT aja gitu katanya. Aduh. Kata siapa itu nama netizennya? WRT. Irfan Hakim 75. Dia juga ya. Tapi gue pernah baca gitu. Iya. Ica sendiri gimana? Kalau sebenarnya gini, kalau dari Ica sendiri nggak masalah ya, karena memang Ica memutuskan seperti itu. Kenapa? Karena ilmu itu mungkin nggak semuanya dipakai untuk dari sisi akademi formal aja, tapi bisa dipakai untuk anak-anak, bisa dipakai untuk lingkungan sekitar, dan mungkin siapa tahu juga bisa kita sebarkan melalui media sosial gitu kan. Jadi sebenarnya banyak cara dan media yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan ilmu itu. Tapi untuk saat ini, kenapa Ica juga memilih sebagai ibu rumah tangga? Karena anak-anak Ica masih usianya membutuhkan sosok orang tua dan ibunya untuk hadir nih ketika mereka lagi ada kesulitan dalam pelajaran sekolah. Betul. Terus ketika mereka membutuhkan sosok yang bisa diandalkan untuk mengerjakan semuanya di rumah gitu. Jadi tidak hanya di sekolah saja. Pendamping kerjaan PR-nya lulusan S2 loh. S1-nya itu apa sih kamu tuh? Arts Global, jadi hampir seperti hubungan internasional. S2-nya? Corporate Communication. Corporate Communication. Tapi kan Al-Umu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Iya. Dan kecerdasan anak dari ibu loh. Ya betul. Oke. Nah ini, Farhani kali ini dibuka ya. Ini dia nih. Yang ini nih. Wih. Luar biasa. Tampaknya Ica baik. Dude nggak mau kalah sama istrinya sendiri ya. Oh iya, betul. Kenapa Ica baik? Kenapa? Nggak Ica baik menemani bapaknya wisuda. Yalah, parah banget. Mungkin lebih cocok Keren loh. Pak Del ya. Ade. Sekolah terus Mas Dude, keren Ini banget. S1 ya? S1. Usia 45 tahun baru selesai S1. Betul, jadi Apa? tahun 2002 lulus D3. Baru kesampaian S1-nya sekarang, 2025. Iya. Karena kesibukan. Tuh, dan juga motivasi dari Ica juga kan. Waktu itu saya bilang, kayak mau sekolah lagi gitu. Ayo sekolah lagi, tapi saya bilang kayaknya agak sulit nih, udah lupa banyak gitu kan. Iya. Nanti coba kita, saling bantulah Ica gitu. Iya. Menularkan hal positif ya dalam rumah tangga Betul. ya. Langsung jadi presiden. Itu nama universitasnya. Itu nama kampus. Tapi berarti ini luar biasa gelarnya udah doktor ya. Oh, dokter. S1 plus S2 sama dengan S3. Bagus Mas, Ya. S1 dilanjutin. Kalau D3 sama nih sama penonton D3. Oh iya, tadi dulu. D3 gimana? Dari dulu duduk.
Tapi jangan sekarang tahu S1 aja meler ini musim hujan. Itu minuman, ini kan sarjana. Oh iya. Tuh, buka. Gelarnya sarjana apa sih, Mas Dude? Ini Sarjana manajemen ya. manajemen ya. Manajemen. Kok ragu-ragu gitu loh? Iya. Sarjana SE. SE sarjana ekonomi. Iya. Selanjutnya ya. Ya ini. Saya mau salto. Coba. Hah? Oh, di situ. Tadi dulu. Bye-bye inget umur, malam begadang, baru pulang syuting, dia mau kopro. Hati-hati. Ini yang ketiga. 1, 2, 3. Untung nggak ke situ. Untung nggak ke atas cepetnya. Tempat dingin kakinya menciut ya. Kecil. Repot deh. Semakin romantis setelah memiliki 3 anak, Dude Herlino ngebet pengen punya anak keempat, bener kan? Ya ampun. Sebentar, anak pertama usia berapa? 10, jalan 10, anak kedua 8. 8, anak ketiga Mau 20 bulan. 20 bulan tuh. pas, sekarang jadi Bentar lagi 2 tahun. Dari mana Iya. pasnya, Van? ya Pak, jadi pas kalau sekarang hamil lagi, berarti ketika anak ketiga itu umur 2,5 tahun atau 3 tahun, langsung brojol yang berikutnya. Oh, Iya, bener. Perhitungannya akurat ya? Iya. Kan Pribadi soalnya. anak 5 soalnya gua. Iya. Icanya sendiri mau punya anak lagi nggak? Icanya dulu. Kita memang dari awal sebenarnya sepakat ya, kita ingin anak tuh lebih dari 1 sebenarnya. Oke, ini kan udah 3 nih. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau dikasih alhamdulillah, kita sedikasihnya aja. Oh, Tapi yang ada 3 ini kita besarkan Kita dengan besarkan baik dulu. gitu ya. Oke. Nanti kalau Ica kasih izin lagi, kita punya anak keempat ya kan, dan Allah kasih rezeki kan. Oh iya. Tapi Kalau punya sementara anak 3 mah- dulu ya. Kalau punya anak harus izin ya. Kalau produksi kan nggak usah lah ya, jalan terus ya. Sinetron. ini kan yang pertama tuh perempuan ya? Laki. Laki-laki. Laki-laki. Perempuan terakhir. Ya baru laki-laki perempuan. Nah perempuan lagi 1 jadi 2 pasang. Insya Allah. Makasih doanya ya. Makasih doa. Karena nggak apa-apa soal biaya mah ke Raffi Ahmad. Bercanda. Semua ke Raffi semua. Pokoknya ke dia kasihan. Arapi apa kabar sih? Pokoknya AA yang penting sehat terus ya Arapi. Amin. Iya. Tapi Oke. alhamdulillah sedikasinya. Jadi kalau Allah memberikan lagi ayo gitu ya. Insya Allah. Tapi yang 3 ini kita besarkan dulu dengan Dibesarkan baik, dulu, kita iya. didik dengan baik lah insya Allah ya. Ya. Oke, Vega ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Si Mei kemana? Mei juga lagi sakit. Oh iya benar-benar. Sehat ya Mei? Ya. Dia kena penyakit meler ya? Meler. Ini kan kata disebutkan 3 anak yang penting dibesarkan dan Ya, baik. betul. Udah ada rencana masa depan, udah ada yang kelihatan belum? Bisa apa, tertarik apa? Yang pertama terutama ya kali. Pertama gimana? Kalau yang pertama, jadi sejauh ini dia suka semuanya gitu. Cuma memang yang paling dia suka itu saat ini futsal. Jadi bola main sih. bola Bola terutama ya. dia suka. Dan alhamdulillah untuk kalau di sekolahnya sendiri termasuk yang hafalannya juga cepat ya. Oh, alhamdulillah. Jadi kita coba untuk mengarahkan karena dari gurunya sendiri juga bilang bahwa Rendra ini insya Allah punya potensial sekali gitu. Jadi kita sebagai orang tua coba melihat anaknya dan ternyata dia senang, kita coba untuk arahkan ke situ juga. Hafalan Al-Qurannya? Iya, Masya Allah udah berapa juz dia? Ini sekarang jalan 4, jadi lagi persiapan insya Allah untuk seleksi tasmi di tahun depan gitu di juz 27-nya. Oh Masya Allah. Itu kebanggaan hakiki itu yang itu ya. Ini bahagia banget. Alhamdulillah. Mohon doanya ya. Insya Allah didoakan semuanya ya. Amin. Oke. Tapi apakah benar mereka katanya kalau mau mengambil job khususnya sinetron, katanya pilih-pilih siapa saja lawan mainnya. Emang Ada iya? kecemburuan di masa lalu nggak ya? Nanti kita bahas ya, tetap di sini di FPP Pada Pagi.
Masih FFV pada pagi dan ini ada pasangan luar biasa. Alhamdulillah. Romeo and Juliet. Bener. Tapi kan kalian berdua sama-sama bermain di seni peran. Iya, betul. Seni peran itu kan sebagai wayang, apapun tuh jadi kita gimana dalang, gimana penulis cerita juga. Ya. Ada cemburu-cemburu nggak? Oh, kalau cemburu sih harus ya. Dalam rumah tangga kan cemburu kan sayang artinya. Cuma kalau tadi bicara cerita seni peran segala macam kan banyak hal yang bisa dibicarakan gitu sama penulis, director segala macam kan. Untuk sekarang, kok zaman dulu kan belum ada nama ya terima aja, ya kan? Betul, betul. Terus kan udah ada power ya. Bukan gitu maksudnya. Cuma kan sekarang banyak tayangan juga yang secara aturannya sudah cukup bagus lah gitu ya. Cukup bagus. Misalnya jam KPI kerjanya, dan itu juga, KPI-nya sudah cukup tegas lah. Gitu. Oke, nah sekarang saatnya nih. Ca sini Ca. Ca sini Ca. Ca. Ini kan ada ini nih. Ada lagi ngetren tuh, ngurut-ngurutin. Emang itu ya? Pegel-pegel diurut. Itu pijit. Ca, urutin. Lawan main Dude di masa lalu yang bikin lu cemburu. Dari yang satu nomor tuh berarti 7. ini tuh paling cemburu banget. Kalau 7 biasalah gitu ya. Oke. Kita keluarinnya tuh satu-satu. Jadi lu nggak tahu siapa saja di sini. Kita mulai. Ada di mana ini? Mana ya? Dibuka, ditempel. Di Oh, ada stikernya. Oh, di stikernya. Oke. Oh itu di Ini situ. Oh, itu nomor 6. Oh gitu. Nggak cemburu-cemburu banget. Aman Enggak. itu aman. Lumayan. Segmen Sebenarnya nggak ada sih. Lanjut Lucu aja bingung ya. juga. Lanjut aja ya. Oke lanjut. Oke, ini. Ya Van, ini segmennya menarik sekali loh. Banget Ya, ini. Tujuan Nikita tujuan Willy. kami adalah memperkeruh rumah tangga. Iya memang ya. Kemarin di briefing nggak ada loh ini. Nikita Willy nomor 7 berarti sangat aman. Oke. Aman Jadi semua, kalau buat Ica semua aman. Sebenarnya makanya Oke. juga Semuanya bingung. aman. Iya. selanjutnya Marshanda kemarin baru Ini bintang nggak tamu. boleh semuanya nomor 7 aja. nggak bisa lu rutin. Dan lu nggak tahu kan nih selanjutnya siapa aja. Iya. Nggak ada foto Ica di situ. Nggak ada, kan lu bukan mantan. Iya. Iya. Mantan pacar. Lu pemenangnya. Oh iya. Ini kan lawan main, Kan lawan main Van. tapi kan. Oh, iya, Kan iya lawan juga. main. Jadi Ica bisa taruh nomor Ica. Kan lu mainnya udah beda. Segala Di sini nggak Lawan boleh. mainnya kan yang bikin cemburu, Ca. bisa. Ya. Gimana dong? Marshanda. Lu nggak tahu nih selanjutnya siapa-siapa Siapa? lagi. Asmiranda. Ini nggak boleh di bawah ya harusnya ya. Nah, Nggak, jadi gini, semuanya ini kan temen, ya kan? Iya. Temen kerja kan? Jadi kalau teman kerja sih nggak ada yang cemburu ya. Makanya, ini betul. saya bingung. Maksa banget. tapi kayaknya itu lumayan deh. Itu kayaknya lumayan. Enggak. ya. Enggak sih, karena berapa kali juga ketemu kalau kita di acara dan itu biasa Pernah aja. syuting bareng Maksudnya juga pernah kita syuting semua. bareng juga. Iya. gitu. Jadi kayak sama semuanya tuh bener bahkan kan ke kita nikahan aja kita undang gitu. Aduh gimana nih makin lama nih. Iya, ini nomor gimana berapa ya? ya? Di sini Nggak nggak boleh di- apa-apa, di sini juga nggak apa-apa. Ya Bawah gimana? sini. Iya Ica mau nggak mau urutin. Nomor 4. Oh jadi diurutin. Udah nggak ada tempat lagi. Ririn. Ririn. Oh ini teman baik lah ini. Iya. Ica hanya bisa menempelkan Ica di cuma nomor yang bisa kayak tersesat. nempelin di sini semua. Nyesel deh. kan ada yang pengen lu pindah kan? Iya. Enggak lah. Nggak apa-apa, kalau ada spidol boleh lah. Jadi 7, 9, 8 gitu kan. Jadi aman. Atau 10 di sini, boleh nggak? Nggak bisa, Ca. Nggak bisa, Ca. Udah nggak apa-apa, taruh aja sayang, taruh aja. Ya Ririn. Ya udah. Sini aja nggak apa-apa kok sini Ica juga. urut aja berarti. Urut Ya udah ini. aja. Turun aja, turun. Selanjutnya. Ya, Lo kemarin Citra syuting Kirana, bareng, Ica. Citra Ciki. Kirana. Syuting bareng baru aja selesai. syuting bareng-bareng, Kita baru datang ke selesai film. premiernya. Iya. Ya udah Tapi deh. lu Ini cemburu. nyari aman aja. Nyari aman. Ya. Soalnya ini takut ya. Siapa? Terakhir. Ini teman Kalau- sekolah Teman Ica sekolah malah. Ica Aduh. dong. lu se-flat itu. Iya, Aman loh, kalau syuting bareng sih aman. Masalah syuting kita udah bicarain bahwa mau siapapun lawan mainnya tanpa Ica pun itu nggak apa-apa gitu. Jadi bahkan kemarin tuh ada beberapa film yang Kak Dude terima itu nggak sama Ica. Kemarin bareng semuanya. Ciki, satu film terakhir baru satu film selesai. terakhir. Terus Ah. sama siapa Mbak Marcella Zalianti. Betul. Jadi memang benar-benar kita tuh udah membicarakan ini bahwa kalau kerjaan itu profesional gitu. Kecuali kalau di belakang kamera baru itu ya. Nah, bener.
Ya udah, tapi nggak apa. Ini teman sekolah Ica. Ini satu kelas soalnya sama Ica. satu kelas. Satu Iya, kelas. kan kita satu angkatan soalnya pas Jadi ini SMA. urutannya sebetulnya 7 semuanya. Iya, iya 7 semua. Kalau ada 100, 100 Kalau mungkin 100 semua ya. benar. Makasih Nggak loh, ada segmen ini. Iya, iya, ya nggak jadi pecah. Beneran, Cak? Beneran. Flat Coba, banget. coba, aman. Kalau Dude juga gitu. Iya, karena memang kita dari awal udah bilang, maksudnya kalau dalam pernikahan itu mau kerjaan kita nggak akan membatasi satu sama lain. Cuman memang alhamdulillahnya banyaknya tuh diberikannya barengan Berdua, terus. seringnya gitu. berdua, betul. Seringnya berdua. Kita nggak minta sama sekali, tapi Iya. diberikannya begitu. Kalau kita minta kalian nulis surat kemudian bacain sendiri suratnya, boleh dong? Boleh dong. Silakan. Yo, silakan sini. Ini taruh sini ya. Jadi sebelum Iya. acara kita minta mereka menuliskan surat. Oke. Wah, ada surat. Wah, Wah. Siapa Actingnya yang bagus ya mereka ini ya. Mereka yang tulis. ini apa nih? Oh ini enggak. Udah. dari Udah, kita Ica kasih. untuk kakak. Oh, kebalik berarti ya. Sip. Ya, Ini duduk berarti dulu. bacain Silakan, sendiri-sendiri ya? Ya bacain sendiri. Udah kita sini Yuk. aja. Oke. Kakak dulu apa Ica dulu? Ica dulu boleh? Ica dulu. Cukup nggak ya segmennya? Cukup lah ya. Cukup. Insya Allah. A mana? A? Sini. Kok ngilang tadi di sini? Hai, lucu. Langsung bacain ya? Silakan. Oke. Ini ya, tuh. Teruntuk Kak Dude, Iya. terima kasih karena sudah menerima Ica apa adanya Alhamdulillah sama-sama. dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kebersamaan yang terjalin selama hampir 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. Banyak sekali hal yang kita telah lalui. Dan insya Allah itu semua menguatkan kita sebagai fondasi dari keluarga kecil kita. Amin, amin, amin. Insya Allah. Jangan pernah lelah untuk terus membimbing Ica dan anak-anak ya. Amin, amin. Insya Allah. Membawa keluarga ini di jalannya yang insya Allah terbaik. Mau kakak yang bacain? Boleh. Kakak bacain. Nggak apa-apa, saya ambil alih dulu ya. Bacain sama Ica lah. Oh, bacain Mbak Ica. Baca Ica lah. Jangan pernah letih untuk terus menggenggam tangan ini Insya Allah. hari ini, Ya, ya. esok dan selamanya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Dah. Ica berharap dan selalu berdoa yang terbaik untuk kakak Amin, amin. agar semua langkahnya dimudahkan, semua niat baik dilancarkan, Amin. dan dilimpahi rezeki yang halalan thayyiban dan penuh berkah. Amin, amin, amin. Semangat terus untuk kita dan keluarga. Amin, insya Allah. I love you because of Allah. Amin. Wah. Kecup, kecup. Itu dong, dipuk-puk. Oh, gitu iya. dong. Oh, iya. Udah, udah. Oke. Surat cinta untuk Alisa. Ya. Tidak ada kata yang bisa terucap selain terima kasih. Terima kasih buat perhatian, kasih sayang, support, semangatnya dan segalanya. Doa terbaik selalu buat Ica. Semoga Allah berikan menjadi ibu yang terbaik, istri yang terbaik, dan selalu dalam keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir ada pantun buat Ica. Jalan-jalan ke kota Jeddah, Cakep. pulangnya mampir ke Jalan Santa. Cakep. Terima kasih buat perhatiannya yang indah. Segalanya terasa penuh dengan cinta. Sosis. Suaminya pelawak, suaminya pelawak. Ica suka banget kalau Tapi beneran emang gitu. Ica suka kalau saya bikin pantun. Ini Karena Kak pantun Dude itu persembahan suka buat banget Ica. suka bikin pantun. Iya, iya. Kalau Ica seneng banget nulis yang begini. Jadi emang Jadi pantun khusus buat Ica aja. memang begitu gitu. Lucu banget. Lucu Jadi banget. hari-hari dia suka bikin pantun juga. Suka kalau misalkan lihat di Instagram Kak Dude pun juga itu. Kadang-kadang. Iya, iya, iya. Kalau Sering dapat lah ya. ilhamnya ya gitu. Kalau nggak dapet ilham nanya Bang Opi aja. Tapi senang curahan hatinya
kita intip dengar Iya. tadi. Mudah-mudahan sakinah mawaddah Amin, amin, warahmah amin, ya. insya Allah. Amin. Amin. Iya. Pega, Apaan sih? ngapain sih? Namanya juga emak-emak. Lu baru satu mama nih. Kita tampilkan nih, mama korban Bang Emok nih. Ayo, masuk. Masuk. Musik. Mama ini pecinta sinetron udah hadir di FFP. Ayo, musik. Musik hip hop jadi api bakar mood. We gotta blend that shit. Ding ding ding. Aduh lu nih pagi-pagi pakai daster pada dingin nggak? Ayo. Kedinginan kan studio kita dingin. Iya. Ini apa-apa? Mbak Ica. Oh iya, iya. Apa-apaan maksudnya ini? Kok nggak ngajakin aku sih? Ada. Mama, bukan bapak-bapak. Ini biang keroknya itu. Itu bukan biang kerok, ini biang keringet ya, Teh? Jadi ini mama dari daerah mana ini tuh? Bandung. Bandungnya di mana? Sorang Soreang, Bandung. Bandung. Jadi ini tetanggaan. Ya, tetanggaan. Terus tiba-tiba yang ide bikin konten siapa? Ada manajer. Oh, ada manajernya? Gaya manajer. Saudara, tetangga, sekaligus konten kreator dan manajer. Terus ayo ikutan dilatih gitu segala macam. Ya, pertamanya dilatih. Tapi emang bener kalian tuh mak korban Bang Emok? Bukan Emok yang korban kita. Tahu Bang Emok nggak? Tahu kan? Karena apa tuh? Bang Emok itu orang yang suka minjemin duit, keliling-keliling sebut Emok tuh duduk. Gimana Emok? Coba Emok. Nah, Emok tuh kieu, dah. Oh duduk gini. Ya, gitu. Jadi gini. Bang keliling lah ya. Bang keliling, tapi itu bunganya katanya gede banget ya. Oh. Iya ada yang ngomong gitu, ya. Lu pernah minjem kan lu? Gue yang minjemin. Bang Emok. Bang Emok. Tapi emang ini emak-emak ini pada ngutang berapa sama Bang Emok? Ngomong aja berapa? Tapi beneran ngutang ke Bang Emok? Oh, Enggak? oh iya. Coba dari yang pojok. Aduh ya Allah. Coba pojok sebentar. Lu sarapannya apa sih? Lincah banget. Sarapannya power bank ya? Jadi gimana itu? Apa berapa utangnya? Iya. Kalau Bang Emok sih nggak besar ya. Pertamanya paling 3 juta. Paling 3 juta. Itu juga Waktu gede. itu 3 juta Kadang-kadang ngutangnya. butuh nggak butuh ya udah deh lumayan deh gitu kan ya. Iya. Bayarnya tuh sehari berapa itu? Seminggu sekali. Berapa? 100. 100.000 per minggu. Tapi kadang-kadang katanya nggak lunas karena bayar itunya terus Iya. bunganya terus. Ya berarti 300 minggu itu Bang Emok harus ketemu ibu-ibu nih ya. Buat nagih. Kok 300 minggu Kan sih? seminggu 100. Kalau 3 juta berarti berapa? 30 dong. Oh iya. Maaf ya, matematika gue nggak bagus, pakai kalkulator dulu. Nah kalau ini kalau mak kedua,
Aku di 60. 60 juta. Buat apaan ngutang? Soalnya dulu Buatnya kan ada beli utang. motor trail. Jadi ada masalah dulu teh. Jadi sebenarnya ini Jadi utang ada paket. yang hutang ke Bank Emok, ada yang hutang ke bank besar sebenarnya. Buat- Kayak buat- saya buat pribadi, bayar saya paket. nggak ke Bank Emok, tapi saya ke bank besar, soalnya hutang saya yang paling besar. Berapa? Berapa? 90 juta. Wah. Buat apa ibu? Buat apa itu? Pada saat itu saya jadi reseller sebuah yang ngadain paket lebaran. Kalau di kampung-kampung Oh ada iya, paket lebaran. iya, gitu tuh. Saya jadi resellernya. Oh berarti buat modal kerja. Enggak, jadi saya tiap minggu teh misalkan yang punya paketnya, Ya. saya setor tiap minggu. Cuman saya nyari nasabah yang mau nyimpan uang. Nah saya setor tiap minggu, pas giliran mau dibagikan sebelum lebaran, uangnya nggak ada. Itu Jadi, banyak, itu korbannya banyak otomatis loh. Iya loh. yang bawahan pada Nagih. ngasih tanggung jawab ke saya. Iya. Sendiri, nanggung sendiri. Akhirnya nanggung sendiri. kita- Banyak yang gitu tahu. Iya. Ada yang buat kurban, tabungannya tuh gitu. Pas Idul Adha muncul, orangnya kabur. Nah ini nih, jadi yang ngumpulin orang yang harus nutupin ya kan. Ya, Ya Allah, lebih hati-hati deh zaman sekarang. Kita kapok. dari Kapok situ ya? jadi Hanya stres, hanya udah nari-nari aja. Ya. Terus kalian joget-joget, jadi tadi kan saya pernah lihat tuh keluar dari rumah, ada yang di depan rumah terus barengan gitu. Pakai kameramen itu tuh. Iya. Latihan, latihan. Sama obos. Tetangga-tetangga nggak itu. Enggak Udah aman. biasa. Udah biasa. Malah kalau kita nggak live justru mereka kesepian. Biasanya kan diramein sama kita. Nggak, beneran. Kayaknya tingkat kejahatan di kampung mereka juga menurun. Lah orang mau ada maling dikit dijagain beginian. Bener. Pada takut ini Mama penguasa dilawan bumi. ya. Iya. Tapi ngonten dapat duit dong. Alhamdulillah. Beneran. Iya. Lumayan buat beli skincare ya. Enggak bayar beta. Oh buat bayar. Boro-boro skincare katanya. Kalau skincarean kita hasilnya nggak gini. Apalagi Jadi fokus, alhamdulillah suami kan sakit hampir setahun setengah, biaya otomatis dari saya, dari ngonten alhamdulillah ada. Gak kebayang bisa ternyata ngasilin duit ya. Ya. Bentar ini kok semuanya pada pakai tai lalat gitu loh. Tai lalat ini saudaraan yang tai lalat ini. Ini tai lalat ya. Ini nggak pakai tai lalat ini. Bukan saudara. Karena nggak ada saudaraan. Itu asli kan? Semuanya. Asli ya. Coba aja itu di tes. Ya kayak pasang-pasangin gitu. Jerawat Satu gitu ya. Tai lalat. Kirain itu ya, Choco Chip kirain. Udah deh. Ini viral, tapi setelah satu ini ada yang nggak kalah viralnya nih. Ini katanya kalau aku kan bikinnya megateng di rumah. Ini Pak RT luar biasa loh. Itu selokan dijadiin lele, tempat lele. Udah gitu bikin akuarium terpanjang dapat rekor muri juga. Wow, ini inspiratif ini mah. Udah tetap di sini di FVP. Goyang pagi. Nah, beberapa waktu yang lalu kan ada RT Gen Z. Ya. Ini viral lagi di RT inovatif nih. Inovatif, RT 5. Tetet, tetet. RW 3. Tetet, tetet. Pak, RT mana, RW berapa? Siap, saya di RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aduh, rumah itu padahal tuh Pak. Pak bener itu selokan di tanaman lele, kemudian ada akuarium panjang banget. Benar banget, jadi di tempat kita ini dalam rangka melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar kan bumi air kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara. Digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi unit yang 60 cm itu kan airnya cuma sedikit nih yang mengalir. Itu saya bikin 2 lantai aja, bukan rumah Mas Irfan aja yang 2 lantai. Mau pegang. Lele di tempat kita ada di lantai 2 Mas Irfan. Daripada ini penasaran, coba ada rekan kita lagi ada di lokasi Pak ya. Siap. Iya. Sambil Bapak ceritakan. Rekan Aldo, silakan. Nah itu. Oh, dong, kehujanan dong. Pagi, A. Irfan, Teh Vega, dan Pak RT. Pak RT izin Pak, ini saya udah ada di lingkungan. Izin mau RT tour ya Pak, sebentar. tour. Nah, Silakan. Bukan Siti. Oke, Aldo silakan Cepat, Aldo Aldo, laporannya. cepat. di RT 8, nah kita mau lihat langsung nih A dan teman-teman semua. Katanya di sini tuh ada kolam lele, bener atau enggak? Nah ini di sebelah kiri saya nih ada
di selokan ini ada kolam lelenya nih. Jadi ini warga-warga itu bisa ngambil, bahkan bisa makan dari lele yang ditaruh di selokan ini. Nah ini bapaknya lagi kasih makan. Jadi semua yang ada di sini dibudidayakan oleh warga-warganya seperti itu. Mas Aldo tuh harusnya kotak satunya dibuka biar kelihatan itu Mas Aldo. Selokannya kering Mas Aldo. Buka dong. Aldo. Lu Aldo kuat. buka dong itu selokan satunya lagi dong. Sabar. Oh iya benar. Angkat do, angkat do. Kuat nggak do? Jadi Pak ini Siap. sambil Ya. proses pengangkatan. Baik. Idenya tuh kenapa Bapak melakukan ini? Baik ya, jadi beberapa waktu lalu kami melihat di Tiongkok, kemudian di Jepang gitu ya, dan di IPB kan ada saluran air yang di atasnya kolam ikan. Kemudian saya berpikir nanti bisa lihat di website kita ya, di rt8rw4malakajaya.com. Itu Ada. kelihatan. Keren banget Pak Taufik. Gaya banget sih. Jadi Iya, buat keren. generasi muda nih, jempol kita jangan cuma buat scroll-scroll nggak jelas Tuh, gitu. Manfaatin. benar. Oh jadi dapat ilmunya juga. Iya, jadi budaya kerja di kantor, budaya ASN ini saya turunkan ke warga, kemudian alhamdulillah bermanfaat. Karena kan Pak Gubernur kita meminta kita jaga Jakarta. Ya. Kita harus jaga Jakarta, kemudian kita turunkan di lingkungan bagaimana supaya warga ini punya uang, ketahanan pangan terjamin, kemudian bisa pekerjaan berkualitas gitu. Pembangunan dimulai dari bawah. Coba kita lihat selanjutnya. Coba. Dah lanjutin ada apa lagi Dok? Itu apa lagi do? Akuarium ya? Nah ini Katanya banget. ya, di gang ini Mega semula nggak gersang. kalah sama di rumah Di Irfan sini Hakim ada nih. Nah ini 45 bisa kita item. lihat ada akuarium, ada warga-warga juga di sini yang memang setiap harinya selalu mengelola lingkungan ini dengan baik. Nah di sini biasa warga itu memanen sayur, lalu habis itu ada yang kasih makan ikan. Nah bahkan nih kita mau juga melepaskan bibit ikan nila di sini. Jadi nanti ikan nilanya tumbuh, bisa dikelola, bisa dikonsumsi Boleh dimakan oleh ya Pak Taufik ya? Boleh. Itu- Jadi yes. Itu dimanfaatkan untuk warga? Ya, jadi di gang itu ada 40 item pencegah krisis planet. Krisis planet kan ada 3 nih, berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, sama cepatnya polusi udara kan. Nah di tempat kita cegah. Di situ ada salah satunya 3 kolam gizi warga balita lansia, itu didedikasikan untuk seluruh warga. Wah. Nah, jadi pastikan ibu-ibunya jangan ikut makan, nanti anaknya stunting, ibunya standut. Aduh, bener. Iya benar. Tapi Bapak dari cara bicara Bapak tertata dan lain-lain, Bapak pendidikannya juga tinggi banget katanya. Iya. S3, Beliaunya Saya S3. 2. apa akuntansi? Akuntansi dan hukum. Berarti S6, S3 tambah S3, S6. Jangan ditambah. Ini Kok nih. keren nih Pak nih. Kata sampai dilirik media Cina. Betul, diundang ke Cina juga ya? Betul. Cina dan Tiongkok ya Pak Taufik Yes. ya? Saya 2 kali diundang Tiongkok, salah satunya diundang CCTV China. CCTV. Yes, TVRI-nya Cina. Oh iya iya. Iya 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 iya. Nama TV Kalau kita TVRI ya. Jadi kemudian alhamdulillah diundang juga Pak Duta Besar. Saya menyampaikan bahwa saya diundang dalam rangka acara Chung Ke Fei Tien Pao, From West to the Gold gitu. Oh my God. Yes. Jadi dari yang tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Iya iya. Nah, Itu tuh ada pelepasan bibit Ya. ikan ke akuarium ya? ya itu ikan nila yang kita lepas untuk wanita lansia dan ibu hamil. Pas. Ada, itu lagi pelepas. Lu jangan nyebur jadi mermaid situ ya. Ini kita lagi dilepas nih bibit-bibit ikan nilainya nih. Jadi nanti akan tumbuh dan bisa dikonsumsi sama masyarakat RT 8 ini. Wow. Itu luar biasa. Yang fenomenal Mas Irfan, Ya, Mas Mas Ude. Ude, di sana itu kita jadi punya warga, kita membuka lapangan pekerjaan baru lah. Gitu. Masya Allah. Kalau bilang pengangguran kan nanti ada yang tersinggung. Ya, 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 ya. Jadi di sana kita membuka lapangan pekerjaan baru. Wow. Kalau Modalnya dari mana Pak buat Ya, beli bibit nah, segala macam? Begitu kita komit jaga lingkungan tetap lestari, itu CSR banyak datang. Oh iya iya iya, iya. Alhamdulillah. Dan sekarang kolam yang di saluran air itu tadi sudah saya skalabilitas ke RT sebelah. Oh Bagi gitu. sebelah juga. Menyebar luas. Pelan-pelan. Kalau kebakaran kan nggak bisa langsung api gede. Kalau api gede kejatuhan meteor kali ya. Oh iya iya. iya. Bener banget analoginya. Jadi api kecil, saya berpikir 2 tahun jadi ketua RT ini bagaimana Indonesia bisa meniru kita lah. Dimulai dari RT 8, Yes. kemudian RT lain, RW, mudah-mudahan seluruh negeri ini ya Amin. menjaga alam. Amin. Iya semuanya ya. Ya. Aldo boleh nggak Aldo cek di sana Do ada motor kosong nggak biar bisa diambil gitu Do? Gak bisa. Ada CCTV. Ada CCTV. Pegang di sini tenang aja. Di sini ada CCTV gede banget tuh. Jadi Mas di Irfan, sana Mas jadi semua Dude, setiap gang Mbak itu Vega. diawasi oleh CCTV. Jadi sudah pasti dijamin aman. Oh gitu, aduh untung Ya, aja CCTV-nya nggak semua jadi di sisi. ngambil aku
setiap sudut, dimanapun ada CCTV. Bahkan di sini ada aku juga di sini. Wih nih, jadi monitornya di situ Pak. Yes. Jadi warga bisa lihat? Mas Aldo, jadi di titik Mas Aldo berdiri, Mas Irfan, Mas Yude, Mbak Vega, itu adalah titik pos ronda modern kita. Wih gile. Di tengah-tengah jalan pos rondanya. Pos Iya, ronda. jadi di sana ada 16 titik dipadu dengan toa, ada speaker di sana. Jadi suatu malam pernah suatu pagi gitu ya, ada yang mencurigakan orang pakai baju hijau gitu lah ya. Kemudian hijau. Saya bilang, Biru Pak, biru kali Pak. biru. Pak Taufik. Ya, jadi saya bilang, ting tong, Bapak yang berbaju biru tolong bergeser dari posisi Anda sekarang, lari. Oh. Wih. Jadi selain asri, bersih, aman, nyaman, RT 8, RW 4 keren. Kita harus jaga keamanan dan lingkungan. Iya. Kita harus jaga keamanan dan kenyamanan warga. Mudah-mudahan karir Bapak dari RT 8 ke RT 9 ke RT 10. Oh Bukan my gitu God. ya, bukan gitu ya. Kita amin, Bapak mudah-mudahan siap mengabdi terus ya. Ya, Siap. Bapak Amin, amin. sukses terus. Makasih Pak. inspirasinya Pak ya. Terima kasih. Sama jariah nih Pak kalau Makasih, Pak. disebarkan gini ya. Cie-cie ya Pak, cie-cie kan habis dari itu. Cie-cie. Oh iya, iya. Mama sini Mama. Tuh, mudah-mudahan ntar di mana tadi tuh Pak di nanti tiap Soreang. minggu pas lagi ngeronda mama ini dihadirkan aja Pak. Tadi rondanya rame. Iya, terima kasih hari ini ramai sekali Mama. Terima kasih, Jadi hatur terima nuhun kasih. ya. Bapak terima kasih banyak Bapak, Pak ya makasih, Pak. inspirasinya ya. Makasih, Mas. Oke. Masa di RT 8 aja, ayo dong yang lainnya ikutan ya. Siap. Oke, sampai ketemu FVP berikutnya.